Tahun dari lalu? 4.573 desa, kita termasuk di dalam 75 besar terbaik. 75 besar terbaik se-Indonesia. Udah kita tutup juga pengunjung datang biasanya Pak. Udah kita pagar, bahkan akhirnya waktu itu kita biarkan semak belukar. Nah bahkan semak belukar pun pengunjung juga datang. Pengunjung kangen. Nah, akhirnya Kita sudah menyiapkan divisi khusus. Jadi, ada divisi. Iya, divisi untuk khusus. binaan kelembagaan ini ya. Iya, divisi khusus untuk ekspor. Jadi nanti UMKM tinggal bagaimana dia memproduksi dengan kualitas. Karena kita nggak mau mencampurkan bahwa misalnya UMKM itu biar fokus aja produksi, kualitas dan lain sebagainya. Urusan untuk mencari buyer, urusan legalitas dan lain sebagainya nanti serahkan ke forum-forum yang urus semua. Oke. Sejenak kita dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita di Sejenak Kita Dialog Asik. Kali ini kita dialog agak spesial dengan suasana yang spesial di pinggir pantai, di event musik senja di destinasi wisata Desa Jeruju Besar di Equator Park. Hadir di sini narasumber kita. Yang pertama, Ibu Kadis Porapar Kabupaten Kuburaya, Ibu Rini Kurnia Solihat. Selamat sore. Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Rini. Sore. Makasih. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bu Kepala Desa Jeruju Besar sendiri, Bu Nur Halijah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ini sudah ditempatkan, berkenan hadir, luar biasa. Iya Pak. Siap. Kemudian narasumber kita yang ketiga, beliau ini tokoh pemuda di Kuburaya, Ketua Forum Ekonomi Kreatif Pemuda Kabupaten Kuburaya, Bang Trio Saputra. Makasih, Ya, Pak. Bang Satrio. Saya panggil Bang aja nih ya. Boleh, Pak. Ya. Kalau saya dipanggil Bung, Bung Sekda. Bung Sekda, ini Bang Trio ya. Siap. Makasih. Sahabat Sekda Podcast sekalian, kita tahu bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa memberikan multiplier effect yang luar biasa, paling banyak. Multiplier effect-nya dalam rangka menumbuhkan sosial, ekonomi, budaya, masyarakat, dan lain sebagainya. Di sini juga berkembang salah satunya ekonomi kreatif. Nah di Kuburaya sendiri, Bu Kadis, Bu Rini gimana nih terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif di Kuburaya ini? Ya, ekonomi kreatif ini memang sangat luas Pak dan menjadi salah satu sektor pendukung pariwisata yang luar biasa. Ada 17 subsektor ekonomi 17 kreatif subsektor. yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi di Kuburaya ini kita melihat ada potensi besar khususnya di 4 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama ini subsektor kuliner, kemudian yang kedua adalah subsektor kria, yang ketiga adalah subsektor seni pertunjukan. Oke. Dan yang keempat adalah subsektor fashion atau fashion ya, pakaian ya. Pakaian di Kuburaya juga pakaian di Kuburaya juga marak itu ya? Iya, juga marak dan Oke. cukup punya potensi untuk berkembang. Jadi kita melihat di Kabupaten Kuburaya ini subsektor ekonomi kreatif ini punya potensi untuk dikembangkan. Selain menjadi berdiri secara sendiri dapat memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat, juga berkaitan dengan pariwisata. Keberadaan Ekraf ini juga mensupport sektor pariwisata di Kabupaten Kuburaya. Marketnya di destinasi-destinasi wisata? Salah satunya di destinasi wisata, Pak. Karena destinasi wisata ini adalah tempat di mana ketika pengunjung datang tentu ada kenangan yang ingin diambil dari tempat wisata itu. Biasanya itu dalam bentuk oleh-oleh atau souvenir ya, Pak ya. Nah, kulinernya juga di situ ya? Juga ya, kuliner nggak boleh bawa makan dari luar dong? Iya, kuliner khas. Kalau datang yang dicari makannya apa, enak apa, dan kemudian bisa bawa apa dari tempat atau lokasi destinasi wisata. Nah, ini menjadi salah satu potensi pengembangan Ekraf sebagai bagian dari penunjang pariwisata. Oke. Ini kan setiap tahun ada peringatan apa? Hari Ekraf ya? Hari Ekraf. Kreatif Nasional. Nah, di Kuburaya sendiri apa ini? Ininya. Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini Bung Sekda baru
tetapkan itu mulai tahun 2023 yang lalu. Jadi kemarin di tahun yang lalu kami membuat sebuah event di salah satu mall besar di Kabupaten Kuburaya untuk menampilkan atau pameran ya Pak, memamerkan hasil-hasil produk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kuburaya. Mulai dari produk yang bisa ditampilkan seperti ini ya. seperti ini ya, produk kuliner, ada Luar produk biasa. kria juga yang kita tampilkan. Juga di momen itu kami menampilkan juga seni-seni yang merupakan bagian juga dari ekonomi kreatif untuk bisa tampil dan memeriahkan Hari Ekonomi Kreatif menjadi sebuah tontonan menarik bagi para pengunjung. Nah, kemarin karena sudah di mall besar, tahun ini kita mulai bergerak ke lokasi destinasi wisata yang ada ya. di desa. Ini lebih menarik sebenarnya. Ini juga Iya, sebuah iya, konsep baru. Iya. Kami ingin mengembangkan seni pertunjukan melalui musik senja. Ini termasuk industri kreatif juga Industri ya. kreatif melalui Oke. musik senja, tapi juga sambil sebagai bagian dari rangkaian itu kami juga melakukan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif yang ada, pelatihan fotografi untuk bisa promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif. Juga ini yang spesial, Bung Sekda, di tahun ini kami mencoba untuk membentuk sebuah forum ekonomi kreatif Oh, sebagai sebuah wadah bersama para pelaku ekonomi kreatif ini untuk bekerja bersama, kemudian berupaya untuk membangun ekonomi kreatif di Kabupaten Kuburaya. Dan tadi baru saja terpilih Iya. Bang Trio. Bang Trio. Baru, Pak. Baru sebagai- terpilih. ya, baru nih Iya, Pak. iya, iya. Jadi belum Baru sempat tahun ini ya? Belum sempat menyusun visi misi. Tapi kalau saya lihat ini dalam kepala beliau ini sudah Iya, banyak ini. benar-benar. Gimana, Bung Trio? Ini setelah terpilih tadi, kira-kira apa yang jangka pendek, jangka panjang akan dilakukan ini? Tadi kita sudah sempat rapat Pak. Kita mulai tadi kami datang hampir rata-rata itu dari jam 7:30 pagi Pak di sini. Jadi kita proses itu nggak selesai tadi jam 1 siang Pak. Cukup panjang juga tadi itu. Menyisikan berapa pesaing ini? Sekuburaya ini kan? Iya, tadi beberapa diundang khusus dari Dinas Disporapar, pelaku-pelaku, dan yang saya lihat pelaku-pelaku yang hadir tadi itu udah cukup luar biasa Pak, karena saya lihat karena saya juga bergerak di mendidik anak-anak dan remaja untuk menjadi wirausaha. Jadi saya sering melihat teman-teman sudah sering menjuarai berbagai lomba Pak wirausaha. Jadi tadi sempat kita diskusi dan lain sebagainya. Akhirnya untuk jangka pendek kita ini pertama kita akan pembentukan untuk wilayah Struktur sampai pengurusan ke desa-desa mungkin ya? sampai ke desa Pak. Dari nanti kita tanggal 7 Desember kita sudah rapat lagi untuk pembentukan untuk ke kecamatan Pak. Seperti itu. Jadi memang kita lihat dari 17 subsektor ini memang seksi banget Pak. Iya, Ekonomi kreatif ini. Tapi kita tadi kita juga diskusi ya Bu ya. Kita diskusi segala macam, ternyata dari 4 itu ada beberapa subsektor yang memang punya potensi besar di Kabupaten Kuburaya Pak. Jadi mungkin kami akan mengusulkan beberapa subsektor yang menjadi unggulan kita. Jadi kayak gitu Pak. Enggak cuma 4 itu, tapi ada beberapa subsektor yang kita nilai, oh ternyata di Kuburaya punya potensi besar nih. Sudah terpetakan ya? Sudah Pak, karena Ada potensi-potensi kita rencana itu kita memang mau mempetakan teman-teman di 17 subsektor itu, mulai dari tingkat sudah pemula atau sampai sudah expert seperti itu. Oke. Nah ini mumpung ada Bu Kadis juga ini, Siap. kira-kira apa yang bisa disinergikan dari forum dengan Pemda melalui dinas, pembinaan apa yang diperlukan? Tentunya pastinya kita perlunya support sih Pak. Support. Ya. Pertama itu, terus kita juga pengennya bahwasanya nanti segala sesuatu kegiatan dari kedinasan khususnya di Kabupaten Kuburaya itu bisa melalui kami Pak. Oh. Nah, kita kan 17 subsektor nih Pak, Ya, lengkap ya, ya, dari ya. foto, ada kuliner, ada musik, ada Oke. tari, ada semuanya ada. Nah, nanti Ya, akan kita petakan. Jadi kita akan lihat bagaimana kita akan bisa men-scale up semuanya sehingga layak untuk kita persembahkan kepada masyarakat dan Indonesia. Seperti itu Pak. Luar biasa. Jadi Bu Kadis ini bisa bersinergi. Betul. Event-event yang diselenggarakan pemerintah misalnya, Iya. nggak repot-repot lagi mencari dari luar ya. Betul. Dari betul. dalam Kuburaya Iya, sendiri, sudah. ya bersinergi dengan forum sudah bisa ditampilkan gitu ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini Bu Kadis ini luar biasa mengembangkan destinasi wisata
di Equator Park ini. Pengen tahu ini, dari awalnya gimana sih terinspirasi mengembangkan ini? Terinspirasi sih dari awal ketika dipilih menjadi kepala desa, memang ada janji saya juga dengan masyarakat. Nah, jadi ketika janji itu politik ini iya, ya. janji karena memang wilayah ini adalah wilayah yang terisolir. Bahkan Oke. pembangunan dari 5 dusun ini yang paling tertinggal. Dan di wilayah itu jembatannya banyak yang masih batang kelapa. Memang bahkan ini akses jalan juga nggak ada dulu, Pak. Tapi kalau saya lihat justru sekarang dusun ini yang Yang terdepan ini, iya. karena jalan Iya. akses Iya, dibangun waktu pemerintah sebelum juga. menjabat itu saya udah berpikir, Pak, bahwa ini ada potensi yang selama ini tidak terlirik oleh Oke, masyarakat. iya, Nah, iya. jadi waktu itu saya berjanji kalau saya diamanahkan, dipilih oleh masyarakat, maka tempat ini yang tidak pernah dikunjungi orang, tempat yang terisolir, tempat inilah yang akan dikunjungi orang. Jadi warga Oke. juga berpikir apa itu, kan? Iya, Nah, iya. akhirnya diceritakan. Pernah juga misal kita dalam perjalanan kan melihat, Pak, ada juga memang wisata yang memang kalau ini mau dibuat wisata, mereka berpikir, jadi bagaimana mau buat wisata, Bu? Kalau di tempat lain itu kan memang pasir kan. Nah, memang pantai. Kalau kita ini kan lumpur, Pak. Lumpur. Nah, jadi memang konsepannya memang ini perlu proses yang panjang, Pak. Tapi ada loh wisata lumpur yang juga menarik ya. Nah, iya, jadi terinovasi dari situ, Iya. Pak. Nah, akhirnya waktu itu alhamdulillah terpilih, saya kumpulkan masyarakat. Nah, dari anggaran yang ada itu seminim mungkin memang udah kita berdayakan masyarakat, Pak. Jadi hari Sabtu Minggu, hari weekend itu kita isi dengan masyarakat, bergotong royong di sini. Nah, di awal 2016 Jadi itu. ini benar-benar swadaya gitu ya. Iya, Ibu swadaya. menggerakkan potensi di masyarakat Iya. bersama-sama dan Iya. masyarakat mau. Dan semuanya, Pak, mulai dari anak muda, kelompok perempuan, orang tua, Semua mereka ikut, ya? mau ikut bersama-sama. Luar biasa. Bergotong royong, bahkan masak, makan di sini sama-sama Oh, gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, artinya memang wisata ini nih juga perjuangan masyarakat semua, Pak. Luar biasa. Ibu Iya. bisa menggerakkan potensi masyarakat bisa Iya. bersuadaya, membangun destinasi dan dalam waktu berapa tahun ini? 2016, Pak. 2016. Iya. Dalam waktu lebih kurang 8 tahun Iya. sudah menjadi destinasi yang katanya juga pernah masuk nominasi. Iya, Pak. Jadi 2023 ya, Bu ya. Tahun Dari lalu? 4.573 desa, kita termasuk di dalam 75 besar terbaik. 75 besar terbaik se-Indonesia. Iya, Pak. Luar biasa dari Iya. ribuan ya. Ya, aplaus. Nah, jadi memang ternyata wisata itu magnet, Pak. Ya. Nah, jadi kita merasakan. Jadi hal yang memang membuat daya tarik masyarakat itu ketika datang, nah mereka nanti ketika ada waktu mau datang lagi. Oke. Nah, mempunyai daya tarik yang unik tersendiri. Iya, Nah, iya, jadi iya. memang kriteria desa wisata itu 5 kriteria ya, Bu ya. Desa wisata itu memang harus dikembangkan. Iya, dan Iya. masyarakat sekarang sudah paham betul nih ya. Iya, Pak. Budaya Kearifan sebagai lokal, kearifan iya. lokal, Yang ada di desa. budaya pesona Indonesia itu sudah kayaknya sudah mengakar di Iya, masyarakat. sudah ya. ada di Sudah sini. ada ya. Luar Iya, biasa. Pak. Nah, ini tidak gampang tentunya Bu Kadis ya. Betul. Dengan ini murni dana desa ya. Kalau dana desa memang masih sangat sedikit, Pak. Waktu itu kita dana desa kita gunakan untuk bangun jalan karena waktu itu tidak ada akses jalan, Pak. Oke. Nah, itu pun dengan anggaran dana desa 90 juta, Pak. Akhirnya kita pakai telepon aja. Yang awalnya hitungan pakai di semen. Nah, akhirnya kita pakai telepon aja, batu-batu biar akses mobil dan motor juga bisa lewat, Jadi nggak akses becek. bisa sampai Iya. itu ya. Luar biasa. Sehari atau seminggu berapa banyak pengunjung yang Kalau dalam Bisa satu ribuan. bulan itu, Pak, kalau di hari-hari libur, nah itu mencapai sampai 3.000 per bulan. 3.000 ya? Iya. Iya, iya. Ini khusus untuk Ekuator aja, di luar dari Rekadena dan Muinul. Oh, di Iya. desa Jeruju Besarnya ada beberapa. Jadi Destinasi konsep ya? desa wisata kita itu, Pak, wisata-wisata yang ada di desa kita kolaborasikan. Jadi Nah, trip dong. Iya, menjadi Bisa desa jadi wisata. Jadi Desa wisata. jadi trip wisata, Pak. Trip wisata. Nah, ya kalau Iya, ada iya. kunjungan kita buatkan trip wisata mulai dari Muinul, kemudian ke Rekadena, kemudian Iya. ke Ekuator. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya ekonomi kreatif lagi, support ini lebih menarik lagi Bu ya. Ya, Pak. Ya. Ini Bu Kades, kalau mengembangkan ini dari awal ya. Nah, target Ibu
ini kolaborasi dari Pemda, ada lagi dari forum. Ini gimana bisa bersama-sama mengembangkan ini? Target Ibu gimana nih? Iya. Kalau untuk pengembangan destinasi wisata ini memang perlu proses yang panjang juga, Pak. Oke. Nah, jadi memang sebenarnya juga punya target. Nah, target di 2020 itu kemarin memang sudah menerima pengunjung. Tapi memang di 2020 itu kan bulan Covid datang. Iya. Nah, Iya. akhirnya tidak sedikit juga kos yang dikeluarkan, Pak. Jadi beberapa tempat-tempat spot-spot itu yang memang udah kita siapkan seperti wahana main, kemudian untuk outbound. Praktis, nah, itu pop juga gitu ya? habis semua juga, Iya, Pak. iya. Ya, karena memang kita Tidak boleh juga ada aktivitas. iya, itu kurang keramaian. lebih 2020 kita mulai lagi itu di tahun 2023. Ya, Iya. Bu ya, ketika mau ikut Jadi lebih kurang 3 tahun itu iya dari stagnan ini. iya 3 tahun itu betul-betul ditutup. Tutup ya. Ya, walaupun udah kita tutup juga pengunjung datang biasanya, Pak. Udah kita pagar, bahkan akhirnya waktu itu kita biarkan semak belukar. Nah, bahkan semak belukar pun pengunjung juga datang. Pengunjung kangen. Nah, Bu. akhirnya diusir kan. Kangen. Nggak bisa berkunjung. Tapi 2023 begitu start lagi Iya, jadi langsung masuk nominasi 75 iya, langsung. besar nasional ya. ikut lomba kita waktu Luar itu, biasa, Pak. luar Iya. biasa. Iya, iya. Nah, kalau dari Pemda gimana nih? Ini kan akses jalan dari pemerintah ya kan? Iya. Nah, Nah, alhamdulillah sih Pak, sejak mengikuti dari anugerah desa wisata itu, ketika diskusi dengan Pak Menteri juga kan waktu itu dengan Kemenparekraf, nah juga itu kita sampaikan juga aksesnya. Nah, alhamdulillah pas 2023 itu di awal, di pertengahan itu udah kedengaran juga kita akan dibangun jalan Impres. oh, Nah, kurang iya. lebih 28 miliar. Nah, ini juga kita sampaikan juga dengan anggota DPR RI juga, Pak, Pak Haji Sarif Abdullah. Nah, kita untuk disupport juga rencana pemerintah pusat untuk pembangunan jalan itu. Oke. Nah, alhamdulillah terrealisasi di akhir 2023. Jadi akses jalan langsung ke Iya. titik Bahkan dah sampai ke Teluk Bediri. Oh Iya, iya. kurang Iya. lebih 9,2 kilo, Pak. Belum, iya. Panjang jalannya ya. Iya. Jadi sekarang masyarakat lebih mudah mengakses Equator Park ini ya. Iya, emang Iya. kendalanya karena jalan kita itu tidak bisa dilewati bis, Pak. Jadi hanya lihat Tapi kalau mobil dengan aja. kondisi sekarang Bisa, udah bisa. udah bisa. Oke. Iya. Ya, mudah-mudahan semakin banyak yang tahu dan semakin tertarik karena kalau saya lihat luar biasa nih Iya. keindahan Equator Park ini ya. Iya. Bisa ada event-event kreatif kayak ini ada musik senja, Iya. ya kan? Ada penampilan-penampilan bisa mengundang dari masyarakat lainnya ya. Iya. Mudah-mudahan semakin berkembang ini, Bu. Amin. Tetap semangat, Siap. Bu ya. Siap. Dan ini menjadi janji politik lagi nih. Oh iya. Harus juga. Harus ya. Iya. Nah, Bu Kadis, ini kan luar biasa swadaya masyarakat ini ya dalam membangun destinasi dengan tentu modal seadanya, Iya. tapi dengan penuh semangat tadi yang diceritakan Bu Kadis tadi, ini luar biasa, bahkan bisa bersaing untuk tingkat nasional, ya kan? Planning dari pemerintah sendiri gimana nih untuk destinasi-destinasi seperti ini dan penyemangat swadaya masyarakat ini? Iya. Kita memang menyadari pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif ini memang butuh dukungan dari berbagai pihak. Nah, dan salah satunya tentu dukungan dari masyarakat. Jadi gerakan-gerakan yang untuk mengembangkan desa wisata ini terus-menerus kita dorong bersama untuk bagaimana masyarakat nih kayak punya rasa memiliki terhadap pariwisata yang ada di rasa desanya. miliki. Karena kuncinya ini Bung Sekda, bahwa pariwisata ini punya dampak ekonomi kepada masyarakat. Ada tadi Dan ini sudah peningkatan, terasa ya, iya, masyarakat ada sudah merasakan daya ya. ungkit. Nah, daya ungkit itu yang kita harapkan. Dengan adanya daya ungkit ini, masyarakat merasa wah, kalau ada pariwisata ternyata ada dampaknya juga buat kami, sehingga mensupport terus mendukung pelaksanaan pariwisata yang ada di desanya.
Jadi ini dari sektor pariwisatanya. Nah, ekonomi kreatif sendiri ini juga bagian yang mendukung supaya pariwisata ini bisa terus berkelanjutan. Jadi contohnya seperti di Jeruju Besar, kalau orang datang melihat pemandangan yang luar biasa ini udah cantik, tapi kalau ada ekonomi kreatifnya seperti musik pertunjukan dan lain-lain, otomatis tentu akan lebih banyak lagi pengunjung yang datang, sehingga juga berdampak bagi peningkatan ekonomi. Makin banyak lagi yang jajan gitu ya, di pelaku-pelaku UMKM gitu. Akan banyak lagi misalnya sektor parkir yang juga diuntungkan, mungkin homestay yang akan diuntungkan, banyak sekali efek yang ini. Bahkan kondisi saat ini Bung Sekda, di mana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang sudah terpisah dan menjadi dua kementerian. Ada kementerian sendiri besar. untuk ekonomi kreatif, betul. Pemerintah nih sudah punya pemikiran bahwa ekonomi kreatif ini adalah sesuatu yang besar dan memang perlu dipikirkan, didukung, disupport secara khusus. Bahkan baru saja nih Pak Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Tengku ini baru saja menyampaikan ekonomi kreatif nih katanya the new engine of economic growth katanya. Jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gitu. Karena memang sudah terbukti melalui sektor ekonomi kreatif ini ada jutaan atau puluhan juta lapangan pekerjaan yang di masyarakat bertumbuh di masyarakat, dan tentunya daya cipta masyarakat semakin berkembang lagi, inovatif, kreatif, sehingga dampaknya juga kembali pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tentunya berdampak bagi daerah, bagi negara juga punya dampak. Dan ini terkawal di dinas ya. Terkawal. Memang kan tidak mesti fisik ya. Betul. Saya juga tahu gimana APBD Kuburaya ya. Nggak mungkin ya kan, dengan berbagai macam tanggung jawab sebagai daerah baru, banyak menyedot anggaran ya. Tapi salah satu pembinaan tadi juga dalam bentuk realnya bisa membangkitkan potensi-potensi yang ada. Ini salah satu kontribusi yang dukungan Pemda yang luar biasa juga ya. Atau ada CSR dari mitra-mitra Pemda bisa diarahkan untuk ikut terlibat gitu? Betul, ada beberapa CSR dari Pemda, baik dari BUMN, dari beberapa perusahaan yang sudah cukup mensupport pengembangan. Ada ya yang oke. Ada, misalnya support dari CSR tentang pengembangan produk ekonomi kreatif ini ya, UMKM-nya ya. Beberapa yang sudah mensupport misalnya fasilitasi, misal pendanaan, KUR untuk UMKM juga difasilitasi Pemda ya. Juga ini melalui Pemda juga cukup membantu. Jadi cukup banyak supporting dari CSR dan juga Pemda lah. Tapi kunci tadi memang bagaimana Pemda bisa melihat potensi yang ada, termasuk potensi pendanaan dari CSR dan lain sebagainya tadi. Kemudian semuanya diarahkan, didorong untuk sama-sama maju ekonominya tadi ya, destinasinya. Tambah lagi ekonomi kreatif sekarang ini benar-benar lagi ini kan ya, Bang Trio ya. Ini salah satu musik senja misalnya, seperti ini kan salah satu atraksi yang sebenarnya menarik sekali gitu kan. Banyak masyarakat yang kepengen, yang merindukan gitu ya. Hal-hal seperti ini kan, ini kreatif sekali. Dan memang destinasi wisata ini nggak mungkin bisa berkembang kalau tidak ada atraksi-atraksi seperti ini ya. Nah ini butuh kreativitas, inovasi ya. Nah, Bang Trio sendiri ini di dalam menciptakan atraksi-atraksi, event-event yang kreatif ini, termasuklah dalam produksi dan penampilan dari UMKM, industri UMKM kita. Ini kira-kira bagaimana visi misi dari forum sendiri ini? Ya, terima kasih Bung Sekda ya. Siap. Jadi pertama kita cari data dulu Pak. Kita manfaatin data dulu, kita akan regenerasi data. Mulai dari, kita kan mau mengklasifikasi data-data nih Pak. Nah, yang mana pemula dan lain sebagainya. Nah, setelah data itu kita dapatkan, baru kita bisa tahu nih, mengoptimalkan seperti apa dan bagaimana. Kita akan tetap mempunyai divisi-divisi khusus Pak nanti. Kebetulan kebetulan saya sering ngadakan kegiatan luar negeri Pak. Jadi beberapa turis kadang-kadang ke tempat kami
Jadi biasanya saya bingung mau bawa kemana nih. Kemarin Apa? Karena nggak ada destinasinya atau gimana? kita perlu something yang unik, Pak. Oke. Nah, kayak sepertinya pertunjukan atau sesuatu yang dia nggak dapet gitu. Kemarin datang dari kita ke sini Qatar, Pak, ke tempat saya teman-teman dari Qatar datang ke sini. Nanti akhir tahun ini ada sekitar 9 sampai 10 negara datang lagi ke sini. Oke. Nah, beberapa itu tuh sebenarnya kemarin yang mampu kami jual dan kita bisa kerja sama ekspor itu malah madu, Pak. Madu. Madu, Pak. Kemarin yang dibawa pulang oleh mereka itu madu. Madu dari Terentang. Waktu itu saya promosikan madu sana. Jadi tuh potensi kita sebenarnya besar, Pak. Bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang tersebut. Dan saya juga sering membina UMKM. Jadi saya melihat UMKM kita sebenarnya sangat seksi di Kuburaya. Iya. Saya berapa kali datangin eksportir. Kelemahan kita hanya satu, Pak. Kita kurang Apa? siap untuk memproduksi dalam jumlah besar. Oh. Kelemahan kita cuma itu. Kapasitas produksi ya. Iya, Kalau kapasitas. Kualitas kita bersaing, Pak. bersaing. Iya, kita bersaing. Kalau jenis produknya Kemarin itu kita unik juga unik. bersaing. Iya, Pak. Kapasitas produksinya gitu ya. Kapasitasnya. Oke. Banyak kan mereka juga tertarik seperti produk-produk kayak kerupuk, snack kayak gitu, Bung. Jadi harapan saya nanti setelah nanti terpilihnya kita akan coba membuat formula yang baik untuk bagaimana meng-scale up-kan UMKM yang ada di Kabupaten Kuburaya. Khususnya kita akan membuat divisi, Pak, divisi khusus bagaimana packaging itu bisa tampak menarik dan lain sebagainya. Divisi khusus untuk ekspor apa segala macam. Kebetulan saya sudah punya tim untuk ekspor, jadi tinggal kita kembangkan lagi. Wah, luar biasa ini. Ini bahan bakunya hulunya di Kuburaya semua ini ya. Kalau Iya. yang Ini produk dari sini, Pak. Khusus Kuburaya sini. semua ya. Ya. Bahan bakunya juga ya. Iya. Oke. Ya tinggal pengolahannya ya. Pengolah. Dan memang ini Bu Kadis ya, kalau industri pengolahan ini kan Kuburaya juga luar biasa nih ya. Penyumbang PDRB yang terbesar malah industri pengolahan ya. Sebenarnya potensi, cuma tadi ternyata masih kekurangan kapasitas produksinya ya. Iya. Nah, ini tentu bersinergi dengan dinas lain ya yang menangani produksi ini ya. Ya. Nah, tapi dari forum sendiri ini ya, Bang Trio. Ini selama ini binaan-binaan dari Bang Trio atau dari forum sendiri ini siap tidak nih kalau diajak tadi untuk melakukan produksi besar-besaran sesuai dengan permintaan. Nah, kalau untuk itu ya, Bung ya, Dari kemampuan masyarakat sendiri, baik itu SDM-nya, bahan bakunya, teknik produksinya, kira-kira siap tidak itu untuk? Siap tidak siap kita harus siap. Harus siap Harus ya, siap. luar biasa. Ini ya, semangatnya luar biasa. Tinggal implementasinya, supportnya ya Bu Kadis ya, ini luar biasa. Nah, kemudian dari masyarakat sendiri nih, pelaku UMKM sendiri ini, selama ini kira-kira keluhan teknis di lapangan ini apa nih, Bang Trio? Ini biar kita tahu juga ini. Dari hulu sampai hilir, Bung. Saya sering curhat dari UMKM selain permodalan ya. Oke. Packaging. Mereka selalu mengeluhkan bagaimana kita selalu pesan keluar. Nah, Kan kalau tidak salah Bank Indonesia juga concern untuk backup packaging UMKM ini. nah sampai Ada belum. Kita belum ini harapan kita. boleh diakses Bu Kadis ya. Harapan kita nanti difasilitasi tentang packaging, nanti bisa forum berdayakan bagaimana bisa scale up UMKM kita biar bisa diterima di pasar yang lebih luas sih, Pak. Oke. Karena dari dulu sampai sekarang keluhannya di situ. Packaging, permodalan ya. Iya. Ini BI nih. Biasa packaging itu kan ketertarikan pertama ya, Pak? Iya. Iya. Pandangan pertama Kontaknya dilihat. ini memang berhubungan dengan packaging. Iya, Memang iya. sudah banyak sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan baik dinas terkait di kabupaten, dalam hal ini dinas koperasi UMKM sudah Iya. banyak support juga terkait dengan packaging produk juga. Beberapa tadi yang Bung Sekda sampaikan, Bank Indonesia, Iya, OJK dan saya sering lihat Bank Iya. Indonesia support sekali dengan Iya, Kuburaya. support Tapi dengan masih
masih perlu Betul, dimaksimalkan masih lagi ya. perlu dimaksimalkan lagi. Tapi mungkin salah satu kuncinya adalah bagaimana para pelaku ekonomi kreatif ini juga terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas dari produknya. Karena kurasi produk dari para pemberi bantuan ini biasanya sangat sangat strict gitu, Iya. sangat ketat Iya. mereka. Iya. Nah, dengan meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri dari para pelaku ekonomi kreatif ini, mudah-mudahan bisa membantu agar para pihak pemberi bantuan ini juga semakin banyak lagi lah para Iya. pelaku ekonomi kreatif kita yang mendapatkan bantuan PKJ. Dan itu peran Pemda, Peran Pemda, memediasi, betul. memfasilitasi Betul, ya. untuk membina terus. Oke. Nah, kalau di desa Jeruju Besar sendiri nih Bu Kades, Iya. banyak nggak nih potensi UMKM yang bisa bergabung dengan forum yang dikomandoi oleh Bang Trio ini? Banyak sekali, Bu. Banyak sekali ya? Iya. Dari Apa itu? passionnya juga, Passion. karena ada juga anak-anak muda yang memang punya inovasi untuk membuat fashion ya, seperti rumah menanjak itu kan jeruju. Oke. Nah, itu jeruju. Nah, kemudian kalau untuk tenun juga ada. Nah, Tenun. cuma memang masih belum kita diperluas, masih dalam di lokal. Ada produksinya ya di. Ada yang desa? pandai nenun juga. Oke, oke. Nah, kemudian kalau untuk kulinernya itu yang memang sudah kita ekspor juga madu. Nah, ini juga Madu, seperti ya. contoh madu. Ini yang madu dari Jeruju dari Besar ya? Jeruju. Nah, ini binaan Bank BI. Binaan Nah, BI, iya, ya. kita juga kerjasama dengan Bank BI. Nah, di mana mulai dari perizinan, kemudian dari uji lab dan lain-lain. Nah, ini kita dibantu Sudah. dari Bank BI juga. Persyaratan berarti sudah siap Udah, ekspor ini kalau bahkan gini ya. Udah sering diekspor, Ya, ya, ya. Bung. Udah sering ya. Iya, udah sering ekspor. Nah, kemudian inovasi yang baru ini kita buat lagi ini minyak wangi. Nah, ini minyak wangi. Parfum Iya, buat parfum sendiri dari dari Garu. Gaharu. Nah, ini juga udah diekspor juga. Oke. Nah, ini induknya. Memang di Jeruju Besar ada Udah ada produksi. produksi Gaharu Iya, ya? tapi garunya ini memang bahan bakunya kita enggak ada. Nah, kebetulan Oh, bahan bakunya Pengolahan kita beli. ya sini Iya, ya? bahan bakunya Pengolahan. kita beli dari Sambas. Oh. Nah, jadi memang pengolahannya juga agak rumit juga memang, Ya. dan durasi waktunya juga lama. tapi sudah ada yang Sudah. bisa produksi Iya, ini- parfum ya? Ya udah diekspor ke Arab. Oh, luar biasa. Iya, Ini juga ada yang unik, kopi, Nah, kopi madu juga. dari Jeruju. dari Jeruju. Kopi Madu 3. Madu Kopi Madu 3. tiga. Aduh. Iya. Ini sebuah Ini produk yang saya unik jadi juga. ingat lagu Madu 3 ini. Ini ada khasiatnya juga. Ini Ada jangan-jangan khasiatnya. oh ada khasiat Ada khusus. khasiatnya. Oh. Ya. Ya. Ini juga sertifikasinya lolos uji klinis segala macam. Iya, dibantu dari Bank BI. Dari Bank BI. Iya. Di Jeruju Besar ya? Jeruju besar. Luar biasa, luar biasa. Ini kalau melihat potensi UMKM di Jeruju Besar ini, Bu, ya. Baik itu potensi bahan bakunya di sini maupun didatangkan dari luar. Iya. Memang kelihatan SDM Jeruju Besar ini luar biasa ini, kreatif gitu ya. Iya. Bahkan tidak ada produk hulunya di sini pun bisa diolah di sini itu. Iya. Ini menandakan SDM-nya sudah kreatif ini ya. Ya, Bang Trio ya. Ya, benar Pak. Nah, kira-kira sekarang kendalanya apa lagi ini yang dihadapi ini untuk go internasional malah? Kalau tadi udah ada sih yang Iya. diekspor ya. Iya. Kira-kira masih ada kendala apa nih? Kalau berkaitan dengan SDM, sepertinya berjalan seperti arus lah, ya Pak ya, karena kawan-kawan ini memang punya inovasi yang juga luar biasa. Ya, Nah, bahkan dari pengembangan seperti pengembangan minyak wangi itu, kita juga pengen inovasinya bagaimana minyak wangi itu memang bahan bakunya dari bunga mawar. Bunga mawar. Iya, bahkan sekarang kita lagi buat konsepan bagaimana bisa mendapatkan bibit mawar ini. Jadi rumah tangga nanti akan kita arahkan untuk menanam bunga mawar. Wah, Nah, nanti bisa Jeruju jadi Besar jadi kampung wangi. desa wangi. Iya. Desa, Jadi desa wangi. desa mawar. Iya. Jangan-jangan orang India syuting filmnya di sini ya. Iya. Tadi soal apa bahan baku, ya. Iya. Bahan baku relatif kalau kreatif tadi nggak ada masalah gitu ya. Iya. Nggak ada masalah. Nah, kira-kira masih ada kendala Iya, lain? yang jelas sih kendalanya permodalan, Bung. Permodalan. Iya, Oke. permodalan.
Nah, seperti yang produksi minyak wangi ini memang setiap mesin itu harus, misalnya kalau pohon garu ya memang mesinnya itu tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Nah, misalnya kita mau buat minyak wangi dari bunga mawar, maka mesinnya harus tersendiri. Nah, jadi saat ini kita hanya punya mesin untuk pohon garu. Minyak Iya. garu. Oke. Jadi tidak bisa masih yang lain. Nah, kemudian untuk UMKM yang lain juga seperti itu. Tapi kalau untuk UMKM yang memang skala masih home industry, nah itu memang kita banyak dibantu dari perbankan. Nah, ini dibuktikan sekitar 30% rumah tangga yang ada ini hampir semua itu dibantu dari permodalan, yaitu melalui dari KUR. Dari KUR. Iya, dari KUR. Ada yang macet nggak nih, Bu? Kalau Jeruju Besar saya pantau terus juga, Bung. Nggak ada yang macet ya? Setiap bulan. Nah, Nah, alhamdulillah. soal kalau ada yang macet cepat lapor karena Pak Presiden sudah Mau Iya. menghapuskan. Iya, karena kemarin tuh setiap bulan tuh saya kadang-kadang juga ketemu juga dengan orang perbankan. Nah, menanyakan kalau kondisi Jeruju Besar gimana tingkat kemacetan? Oh, masih aman, masih rendah, Bu. Nah, jadi ini juga sering juga Ya. disampaikan ke masyarakat. Ya, harus dijaga juga supaya perbankan ada Iya. kepercayaan Iya, ya sehingga bisa berkembang. berkembang. Ya, kurnya dari tadinya mungkin 10 juta menjadi 50 juta terus berkembang gitu Iya. kan. Ya, memang harus dijaga nih semangat. Iya. Semangat jangan sampai mumpung Pak Presiden ada penghapusan ya udah macet, jangan juga. Iya. Jangan juga. Negara ini juga butuh Tergerak. perputaran gitu ya. Iya. Ya. Nah, kalau dari Bang Trio, ini tadi kan masalah permodalan. Market udah tidak ada masalah tadi. Ekspor menunggu ya. Iya. Yang penting kapasitasnya cukup sesuai permintaan market ya. Iya. SDM juga tersedia. Iya. Apa dengan kreativitasnya sudah siap untuk mengolah apa saja. Iya. Termasuk bahan baku yang tidak ada di sini pun Gitu. siap untuk diolah gitu ya. Iya. Ini artinya kreativitasnya luar biasa ini. Ya. Oke lah kalau tadi masalah permodalan nanti difasilitasi Pemda ya kan untuk KUR, untuk Iya. lain sebagainya ya kan. Nah, kalau dari forum sendiri nih, Bang Trio, melihat kondisi seperti ini pengembangannya terutama yang orientasi ekspor nih ya, orientasi ekspor. Ada tidak planning untuk misalnya pembinaan SDM ini, kelembagaan UMKM-nya ini sendiri, ini gimana planningnya? Sejauh ini yang kami lakukan ya Bung ya, kita sudah menyiapkan divisi khusus. Ada divisi Iya, ya? divisi Untuk khusus. pembinaan kelembagaan ini ya? Iya, divisi khusus untuk ekspor. Jadi nanti UMKM tinggal bagaimana dia memproduksi dengan kualitas. Karena kita nggak mau mencampurkan bahwa misalnya UMKM itu biar fokus aja produksi, kualitas Oke. dan lain sebagainya. Urusan untuk mencari buyer, urusan legalitas dan lain sebagainya nanti serahkan ke forum-forum yang urus semua. Oke. Seperti itu. Jadi kita mempermudah semuanya Luar biasa, ya. sehingga nanti MOU dan lain sebagainya antara forum dan UMKM, jadi kita bisa sama-sama berkembang gitu Bu. Oke. Jadi forum juga bisa mendapat sedikit insentif lah bahasanya, insentif dari UMKM dari hasil ekspor tersebut. Jadi forum juga bisa lebih berkembang lagi nanti dari hasil itu sehingga nanti UMKM hanya fokus untuk memproduksi, tapi semuanya akan transparan. Kita MOU-nya kita kasih tahu berapa kita dapat dan lain sebagainya. Luar biasa ini Bu. Jadi potensinya sudah Ibu tinggal menggerakkan masyarakat untuk siap memproduksi sesuai dengan standar ini tadi. Marketnya sudah disiapkan, ya kan. Ya standar kualitasnya sudah diatur, ya kan. Nah ini juga dari Pemda, ya Bu Kadis ya. Ini tentu juga siap tentunya turun ke bawah melakukan Siap. pembinaan ya. Siap. Nah tapi saya melihat begini, Bu Kadis lah terutama nih ya. Ibu yang langsung berhadapan dengan masyarakat di bawah ini. Ya, setiap hari bersama-sama dengan masyarakat. Kalau Ibu melihat kesejahteraan masyarakat Ibu sendiri ini, sekarang ini gimana nih? Iya, untuk melihat kesejahteraan masyarakat ini bisa kita lihat juga dari daya beli masyarakat juga.
Masih ada masyarakat miskin? Kalau dikatakan kriteria orang miskin itu memang sebenarnya di tempat kita udah tidak ada lagi, Pak. Karena nggak ada? memang di kriteria miskin itu kan punya penghasilan di bawah 600.000, kemudian memiliki rumah yang 4x4 dengan atap daun, ukuran rumah 4x4, dinding papan, lantai papan. Nah itu memang sudah Sudah tidak nggak ada ada lagi, lagi, ya? tidak ada lagi. Nah, jadi di pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat memang dari setiap hari itu kita menandatangani surat keterangan usaha itu kadang-kadang satu hari itu 6 sampai 7 orang. Setiap hari? Setiap hari Masyarakat iya, buka usaha gitu ya? hampir semua rumah tangga mempunyai UMKM. Luar biasa ya. Bahkan memang Produktif sekali iya, masyarakat. bahkan sampai ke memanfaatkan pekarangan rumah, Pak. Oke. Nah, itu juga kita berikan pembinaan kepada ibu rumah tangga. Nah, kita support dengan anggaran desa juga kaitan dengan tanaman hortikultura untuk kebutuhan rumah tangga seperti cabai, kemudian kunyit, tanaman-tanaman untuk dapur itu kan tidak perlu harus dibeli. Iya, Nah, iya. cukup mereka memanfaatkan pekarangan rumah. Nah, belum lagi rumah tangga yang mempunyai usaha mikro. Nah, seperti budidaya ikan. Iya, Nah, kemudian pengolahan hasil produksi seperti gula merah. Nah, kemudian kelapa kopra juga ada masih. Jadi Ada, memang industri minyak pengolahan. kelapa dan lain-lain. Jadi memang hampir semua rumah tangga itu mempunyai usaha mikro. Ya. Jadi bisa dilihat ini kesejahteraan masyarakat Iya. luar biasa. Ini dengan kepemimpinan Bu Kades bisa mensejahterakan masyarakat ini ini luar biasa. Tadi terlihat ya, terukur tadi Iya. ya, banyak usaha-usaha rumah tangga yang hidup ya. Iya. Minimal lapangan kerja walaupun ini informal ini bisa Iya. diciptakan ya. Iya. Apalagi disupport tadi dari Pemda, dari forum juga yang siap. Bahkan di kulinernya juga seperti itu, Pak. Jadi memang di tempat kita yang blank spot itu kan memang Oke. sudah kita siapkan internet semua. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu ketika mereka juga bisa berjualan secara online. Oh. Misalnya jual nasi goreng, ayam geprek dan lain-lain. Jadi mereka jualan sama-sama mereka sedesa. Jadi kan Iya, iya. nganternya enggak jauh. Saling Nah iya, misalnya kalau saya ini Ekonomi. malam kepengennya makan ayam geprek misalnya, saya tinggal WA aja. Nah jadi memang makanya pernah biasanya kalau internetnya mati sehari, nah itu yang WA tuh udah ramai sekali, Bu, saya nggak bisa Karena jualan. udah menjadi masyarakat yang digital nih ya. Iya, nggak Jadi bisa kebutuhannya jualan. udah Iya. ini luar biasa. Tetangga dengan tetangga pesan makanan, Iya, kan? iya, iya, Nah, iya. jadi nggak jauh-jauh lagi. Baik, ini luar Iya, biasa. iya, Perkembangan kemajuan masyarakat di Jeruju Besar ini luar biasa. Bahkan Iya. sudah menjadi masyarakat yang Iya. digital ya. Iya, ibu-ibu Kebutuhannya teknologi ya. melek Iya, teknologi. melek teknologi. Baik, makasih Ibu. Demikian sahabat Sekda Podcast, kita sudah berbincang-bincang dialog dengan beliau-beliau dari Bu Kadis Porapar, Bu Kades Jeruju Besar, kemudian Ketua Forum Ekonomi Kreatif Kuburaya. Luar biasa semangatnya, upayanya. Ya, terima kasih Ibu-ibu, Bang Trio. Ini luar biasa semangatnya, terus berjuang untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat ya melalui pariwisata, ekonomi kreatif dan lain sebagainya ya. Luar biasa. Selamat sekali lagi. Sampai ketemu lagi di sesi lain dengan tentu dialog yang lebih asik adanya. Wassalam.